Selamat datang di tutorial membuat cerpen. Nah, di dalam video kali ini saya akan memberikan langkah demi langkah bagaimana sih cara menulis cerpen dengan baik dan menarik. Nah, teman-teman, di dalam menulis sebuah cerpen, di sini memerlukan seni, kekreatifan, dan ketekunan. Jadi, perlu yang namanya kreatif dan perlu juga yang namanya ketekunan dan tidak mudah menyerah. Nah, untuk itu teman-teman, saya akan memberikan tips tutorial membuat cerpen. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam video tutorial membuat cerpen, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu yang dimaksud dengan cerpen. Nah, cerpen ini atau yang biasa disebut dengan cerita pendek, di mana dia adalah bentuk sastra yang fokusnya hanya memiliki satu tema dan alur yang sederhana namun cukup efektif. Dan di dalam cerpen ini juga teman-teman biasa ada karakter yang ditunjukkan dari tokohnya nanti. Nah, cerpen biasanya diciptakan untuk dibaca dalam sekali duduk. Artinya, walaupun dia memiliki makna yang cukup mendalam, tetapi dia bisa dibaca di dalam waktu singkat karena seperti namanya adalah cerita pendek. Nah, selain itu teman-teman, cerpen atau cerita pendek ini seringkali menawarkan pesan atau makna yang mendalam, namun memberikan ruang waktu kita untuk membacanya secara terbatas. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita tahu apa itu yang dimaksud dengan cerpen, selanjutnya kita masuk ke video tutorial membuat cerpen. Nah, yang tentunya paling utama teman-teman di dalam membuat cerpen yang harus kita tentukan ialah memilih tema. Nah, di dalam menulis cerpen, tema ini adalah inti dari cerita yang akan kita jabarkan nanti, cerita yang akan kita tuangkan nanti. Jadi, kita harus boleh mencoba memilih tema yang cukup bagus dan bisa menarik perhatian dari si pembaca. Misalnya mengenai persahabatan, mengenai cinta, mengenai petualangan, atau bahkan hal-hal lainnya yang bisa menarik si pembaca agar tertarik untuk membaca cerita pendek yang telah kita buat. Nah, tema yang kita tentukan ini nanti teman-teman, inilah yang akan menjadi benang merah untuk menyatukan jalur cerita kita, alur cerita kita, bagaimana sih jalannya ceritanya. Jadi tema inilah yang nantinya menjadi inti dari cerita pendek yang kita buat. Dan kita juga harus memastikan bahwa tema yang kita buat itu cukup berkembang menjadi sebuah cerita yang menarik dan tentunya sangat relevan ataupun cocok bagi pembaca. Nah teman-teman, setelah kita tadi menentukan tema yang akan kita buat di dalam cerpen kita, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengembangkan karakter. Nah, karakter di sini adalah jiwa dari cerpen itu nanti. Jadi, buatlah karakter yang memiliki dua karakter. Yang pertama karakter utama dan karakter pendukungnya. Jadi karakter utama ini memiliki latar belakang, sifat, dan motivasi yang cukup jelas agar membantu jalannya cerita nanti. Jadi pemahaman yang mendalam tentang karakter ini akan membantu kita di dalam menulis cerita pendek yang lebih autentik. Dan seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa juga mencantumkan karakter pendukung, karena ini nanti akan membantu karakter utama ke karakter pendukung agar dapat membantu menggerakkan cerita pendek yang kita buat. Lalu perlu juga kita pertimbangkan bagaimana karakter-karakter ini nanti berinteraksi dan mereka mempengaruhi perkembangan dari cerita pendek yang kita buat. Nah teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita mengembang karakter nih, kita harus membuat plot atau menyusun plot. Apa sih itu plot? Jadi, plot itu adalah alur cerita. Nah, di dalam menyusun plot atau di dalam membuat alur cerita ada 4 elemen dasar yang paling penting. Yang pertama itu pembukaan atau biasa disebut dengan orientasi, pengenalan. Nah, di dalam orientasi ini atau di dalam pembukaan ini kita perlu memperkenalkan karakter, tokoh, latar, setting, tempat yang kita gunakan sebagai tempat berlangsungnya cerita pendek yang kita buat. Nah, biasanya di awal ini atau di pembukaan ini kita harus bisa membuat pembaca lebih tertarik.
Kenapa? Ketika pembukaan kita sudah menarik perhatian pembaca, maka mereka akan semakin terpancing untuk membaca ke bagian atau ke alur cerita yang selanjutnya. Lalu, elemen yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu konflik. Nah, konflik, setiap cerita pendek atau setiap cerita apapun membutuhkan yang namanya konflik. Karena inilah nanti masalah-masalah yang akan dihadapi oleh karakter-karakter yang kita buat tadi, oleh tokoh-tokoh yang kita buat tadi. Jadi konflik ini harus bisa berupa tantangan, dilema, ataupun pertikaian yang menurut karakter itu bisa berkembang, bisa membawa cerita itu lebih berkembang lagi. Lalu elemen yang ketiga yang penting ialah klimaks. Nah, klimaks ini teman-teman adalah inti ataupun puncak dari munculnya masalah ini. Dan di bagian klimaks inilah biasanya semua permasalahan-permasalahan, semua masalah-masalah yang akan kita susun di dalam cerita pendek itu akan bermunculan ke permukaan. Nah, ini ditulis dengan baik untuk memberikan dampak emosional kepada si pembaca. Jadi, di dalam klimaks ini kita harus bisa menarik emosional dari si pembaca agar mereka semakin tahu bagaimana sih akhirnya dari cerita ini. Nah, lalu langkah ataupun elemen yang selanjutnya ialah penyelesaian. Dan biasanya penyelesaian ini disebut dengan resolusi, seperti namanya penyelesaian. Dan artinya ini di bagian paling akhir. Nah, di bagian ini nanti akan ditunjukkan bagaimana konflik-konflik yang ada di dalam klimaks tadi bisa diselesaikan, bisa diresolusikan. Jadi di bagian akhir ini biasanya juga terdapat pesan atau amanat yang boleh diambil dari cerita pendek yang kita buat. Nah teman-teman, setelah kita berhasil menyusun plot ataupun alur cerita yang akan kita tuangkan nanti dalam cerita pendek, langkah yang selanjutnya akan kita mulai dengan menulis draft pertama. Nah, kita sudah mulai menulis nih, mulai dari draft pertama. Dan di draft pertama ini kita harus bisa menuangkan semua cerita yang akan kita buat. Kita tidak perlu memikirkan apakah ini salah, apakah ini benar atau terlalu berlebihan kata-katanya. Tidak perlu pada tahap ini itu kita pikirkan. Jadi sebisa mungkin pada tahap ini kita tuangkan kekreatifan kita. Kita harus perlu menerapkan kekreatifan dan ketekunan kita. Tidak perlu kita memikirkan bagaimana hasilnya nanti. Jadi di tahap ini kita hanya fokus untuk menuangkan kekreatifan kita, mengembangkan alur-alur cerita yang kita buat tadi. Jadi kita harus bisa mengembangkannya melalui kekreatifan kita dan kata-kata yang kita tuangkan di dalam cerita tersebut nanti. Nah, setelah itu kita nanti akan ada tahap di mana kita bisa memperbaiki kata-kata yang kita buat yang mungkinnya nanti ada yang perlu dipotong atau diperbaharui. Nah teman-teman, langkah yang selanjutnya setelah kita menulis draft pertama, langkah selanjutnya ialah mengedit ataupun merevisi. Nah seperti yang saya katakan tadi teman-teman, pada tahap menulis draft pertama kita tidak perlu memikirkan apakah ini salah, apakah ini benar, apakah kata-katanya terlalu berlebihan. Tidak perlu. Jadi ini ada tahapnya pada tahapan mengedit dan merevisi. Nah pada tahap mengedit dan merevisi inilah kita mulai membaca, mulai dari awal hingga akhir. Mari kita baca dengan seksama. Apakah memang ada kata-kata yang perlu dihilangkan, ataupun memang ada kata-kata atau tutur bahasa yang kurang menarik. Jadi di sini boleh kita edit, boleh kita revisi. Nah, tahap inilah kita untuk menyempurnakan ataupun merevisi, mengedit kata-kata yang perlu dipotong ataupun yang perlu ditambahi. Nah, langkah yang selanjutnya nih teman-teman, setelah kita mengedit ataupun merevisi, langkah selanjutnya adalah mendapatkan masukan. Nah, cerpen yang sudah kita edit, cerpen yang sudah kita revisi tadi, boleh kita bacakan di depan orang tua kita, teman-teman kita, orang terdekat kita, agar mereka bisa memberikan masukan. Nah, masukan-masukan dari mereka ini nanti boleh kita pertimbangkan untuk memperbaiki cerita pendek yang kita buat. Tanyakan kepada mereka bagaimana karakter yang saya buat, bagaimana tokohnya, apakah cocok, karena ini sangat membantu untuk membangun kita ataupun menyelesaikan cerita pendek yang kita buat. Nah, langkah yang selanjutnya nih teman-teman adalah menyelesaikan cerpen. Nah, setelah
cerpen yang kamu buat sudah kamu edit, sudah kamu perbaiki, sudah kamu revisi, pastikan cerpen yang kamu buat sudah siap dibaca oleh orang lain. Jadi bagian ini juga kamu perlu mempertimbangkan untuk mempublikasikannya ataupun untuk kamu lombakan mungkin di kompetisi, audisi, atau hal lain sebagainya dalam kegiatan sastrawan. Nah teman-teman, kita perlu mengingat ini bukan hanya memberikan kita pengalaman, tetapi ini juga membangun kepercayaan diri kita di dalam keterampilan menulis kita. Nah, terima kasih telah mengikuti tutorial membuat cerpen ini ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan bisa teman-teman ikuti. Jadi, jangan ragu untuk menunjukkan bakatmu, karena sesungguhnya di dalam menulis ini kita diperlukan kekreatifan kita diperlukan ketekunan kita. Ayo tunjukkan bakatmu melalui bereksperimen, melalui menuangkan kata-katamu di dalam bentuk tulisan menjadi sebuah cerita pendek yang tentunya bisa menghibur bagi banyak orang. Jadi semoga mengikuti tutorial ini kamu sukses membuat cerpennya teman-teman. Bye bye. Yeah. Bobby Valentino.